Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Oji Andra dalam acara Celoteh Orang Depok. Kebetulan gue mampir ke budidaya ikan Abang Surya Eswar. Kita akan nanya-nanya keluh kesahnya beliau ini dalam budidaya ikan hias. Oke, Bang Surya, udah berapa lama sih Bang Surya budidaya ikan hias ini? Kalau buat nyara ikan hias itu, saya geluti bidang ini udah lama juga ya. Kayak dulu saya pernah memberitakan juga. Sebenarnya udah lama, udah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu saya udah bergerak di bidang ini setelah berhenti kerja. Terus saya coba untuk usaha di bidang ini. Ya, sekarang sih prosesnya lumayan bagus. Lumayan bagus ya. Hasil ikan hias itu memang bagus itu efeknya. Dari mulai kita apa sih namanya, mengembangbiakan gitu, budidaya, terus dari segi pemasaran juga bagus. Terus untuk apa namanya, kerjasamanya gitu sama teman apa namanya, Kemitraan ya. kemitraannya udah bagus gitu. Udah bagus ya. Cuma kan jadi kendalanya itu namanya orang usaha ya. Namanya orang usaha itu kan kita memang perlu, yang diperlukan itu adalah modal usaha. Modal. Sorry ya. Abang ini buat budidaya ikan hias ini ikan jenis apa aja, Bang? Kalau saya sih dari dulu, kalau dulu sih waktu zamannya predator tuh segala macam predator saya main. Gitu ya. Cuma kan sekarang itu kan udah nggak boleh tuh, tahun berapa tuh, tahun 2010 atau 2020 deh. Itu udah nggak boleh kan. Udah nggak boleh itu. Nah saya langsung lah main di hal yang baru. Yang baru seperti jenis ikan apa tuh, Jenis Bang? ikan saya seperti jenis kori, Corydoras albino, Corydoras terbae, Corydoras panda, Palliatus, dan macam-macam Corydoras lah saya mainin gitu. Ya untuk sekarang ini saya lagi fokus ya di ikan-ikan yang seperti itu gitu, jenis Corydoras sama Santar kelas ya. Ya yang aman-aman aja lah. Yang aman-aman sekarang ya, Bang. Nah, cuma kan pasti kan mengalami hal-hal kendala lah. Iya. Itu apa? Pernah mengalami kendalanya seperti apa tuh, Bang? Kalau kendalanya itu, kalau dulu itu kan saya sebenarnya usaha ini kan bisa sambil kerja. Sebenarnya bisa gitu usaha ini. Terus kalau sekarang ini kan saya udah nggak memiliki pekerjaan dan saya benar-benar fokus di bidang ini. Sementara saya ini orangnya nggak memiliki modal banyak yang Ada modal lah ya. Ya kelangsungan ya ikan saya gitu. Tapi kalau untuk budidaya ikannya bisa ya, kayak ngebreednya udah bisa ya. udah Cuma permasalahannya modal ya, Bang. enak aja dah, pokoknya udah siap lah semua, dalam segi tempat segala macam saya memang udah siap dari dulu. Memang saya nyicil sedikit gitu buat ya bikin apa fasilitasnya gitu. Kalau untuk kedepannya sih insya Allah saya mau kembangin lagi, cuman masih kendalanya kan kalau untuk sekarang ini saya itu sebenarnya belum usaha pure di pembudidayaan ikan hias. Karena apa? Karena saya butuh keseharian buat saya gitu, buat anak-anak jajan sekolah segala macam. Jadi saya sih utamanya itu sebenarnya sih dari umpan. Saya itu jual umpan. Jual umpan setiap hari, semacam kayak apa, kayak jual ikan jual cacing rambut, kutu air, semacam umpan dah pokoknya sih. Berarti nyari tambahannya, nyari umpan ya di solokan atau di kali-kali ya. Iya. Dan bisa buat ikan dan bisa buat dijual buat kebutuhan di rumah berarti dong. Bener banget. Cuman kan sekarang ini emang udah agak sedikit langka kan. Sedikit langka juga. Udah gitu ya, kalau udah langka gini kan susah, kita buat operasional juga susah. Susah ya. Susah. Buat operasional susah.
kalau kita mengandalkan ikan ini kan domestik ini, kalau saya ini memang terus terang aja kalau saya ini larinya itu masih belum ke produksi ikannya, tapi dari produksi ikan yang ada itu saya jadikan misalnya seperti aset, misalnya kayak fasilitas yang harus saya bangun dari sedikit-sedikit. Berarti kan karena terbenturan modal kan berarti abang mendapatkan ikan ini, ikan A, ikan B, ikan C itu dari gimana sistem itu bang? Apa minjem sama teman peternak lain atau gimana? Kalau ini saya sih masih apa sih namanya jatuhnya plasma masih ya. Oh plasma. Ya, dibilangnya plasma lah gitu. Ya saya nyetak ikan itu yang membuat teman yang membantu saya setiap harinya gitu. Dan ikan ini saya juga masih belum bisa menjual bebas gitu, karena kan saya orangnya komitmen. Misalnya abang nih ngasih saya ikan, saya nggak mau jual ke yang lain. Mana harus jual ke dia lagi. Karena saya orangnya komitmen. Walaupun ada teman yang datang minta ikan ini, mohon maaf, ini ikan nasi ini, gitu. Saya nggak berani jual. Berarti masih sistemnya joint venture ya, maksudnya berayakin terus bagi hasil dong ya berarti kan. Seperti itulah. Ya, pokoknya saya dikasih pinjam ikan, nanti udah ada rayakannya atau anakannya jualnya sama dia. Jadi apa sih? Jadi bukan bagi hasil juga sih, maksudnya saya punya penghasilan dari situ. Ya. Dan dia juga produksinya lancar, jalan buat jual lagi. Berarti dengan kondisi untuk bagi hasil dan income-nya buat keluarga ya cuma dikit banget ya bang ya. Iya. Prihatin juga ya. Berarti kan kalau untuk modal pakan berarti kan bisa cari ya. Kalau saya pribadi sih masih bisa cari. Masih bisa cari untuk cari pakan. Cuma kan kondisi sekarang ini udah perairan di apa sih namanya kali-kali gitu ya. Kali-kali udah bener-bener kotor. Berarti lingkungan sekarang di Depok berarti kali-kali airnya udah kontaminasi dong. Udah. Makanya kalau sistem cacing, kutu air udah agak susah ya. Ya apalagi cacing ya, cuma di daerah-daerah tertentu doang yang ada yang masih misal kayak masih ikan masih bagus gitu ya kan. Tapi untuk di Depok ini sudah berapa kali saya telusuri gitu setiap bahkan di belakang rumah saya sendiri aja nih, di belakang farm saya sendiri biasanya itu banyak cacing yang tumbuh, tapi sekarang udah nggak ada sama sekali. Udah nggak ada ya, karena udah tercemar ya. Tercemar limbahnya udah parah. Hasil limbah ya. Banyak banget kayak ya mohon maaf nih, kayak misalnya kayak pembuangan limbah sapi, limbah ayam, limbah pabrik ayam ya. Itu perairan juga udah banyak sampah. Orang buang sampah di sini di kali, banyak banget apa tadi. Itu kalau banjir ampun kita melihat. Harapan abang Surya nih apa sih biar di budidaya ikan hias ini bisa berkembang dan berpenghasilan di keluarganya juga membaik gitu bang. Harapannya itu atau keinginannya lah. Kalau saya ini kan memang jatuhnya biar kata saya udah 10 tahun lebih main di ikan, itu bukan cuma ikan ini aja ya, biasanya yang lain-lain juga gitu, kayak ikan konsumsi segala macam gitu. Ya untuk kedepannya sih saya sih akan terus pokoknya saya nggak nyerah deh gitu. Nggak menyerah dalam kondisi budidaya ikan ya. Ini sekarang ya mudah-mudahan sih ya ada pendanaan gitu dari pemerintah segala macam gitu buat para petani di Depok gitu ya, biar lebih maju lagi gitu. Karena kan ya banyak juga mungkin oknum-oknum yang enggak ini ya, enggak jelas ya. Kemarin itu dapat dana sekian gitu ya, saya dengar aja dari teman-teman gitu, akhirnya kan disalahgunai. Berarti ada permasalahan kecil di pakan dan penjualan berarti dong. Iya. Kalau penjualan juga sih, kalau penjualan ya baik-baik aja. Baik-baik aja. Masih berarti modal ya. Cuman kan untuk produksinya ini gitu, kita butuh pakan ini agak susah juga ya. gitu. Sementara kan kita harus kalau beli itu kan harus punya modal. Gitu. Modal ya. Ya biasa sih saya, karena saya tadinya tukang umpan, saya bisa nyari umpan sendiri, saya bisa jual umpan sendiri gitu, semuanya terpenuhi. Cuman sekarang kendalanya memang lagi gini,
Saya udah nggak Kenalnya memiliki, kondisi lagi begini ya. nggak memiliki pekerjaan itu gitu. Tapi ada harapan nggak sih bang dari abang nih budidaya di Depok, pengennya jual di Depok, ada nggak sih keinginan gitu? Oh itu lebih Seperti ada bagus pasar itu. ikan atau pasar segar atau apa gitu? Oh kalau itu lebih bagus sebenarnya. Oh, lebih gitu. bagus ya? Apalagi kalau dikembangin di Depok gitu ya kan. Jadi apa sih dari Depok untuk Depok lah kasarnya kan gitu. Ya itu bagus, itu malah bagus malah. Jadi kita punya ikon sendiri buat ikannya. Maksudnya nggak harus ya mengeluarkan biaya banyak lah gitu, kayak misalnya kayak contoh pengiriman ke sana harus butuh apa sih namanya biaya transport atau apa segala macam gitu. Kalau deket kan Kalau dekat kan enak ya. enak ya. Jadi bisa memanage tadinya ongkos buat ngirim ikan atau beli umpan ikan akhirnya buat ongkos anak sekolah kan bisa begitu kan. Oke, baik sahabat Depok. Inilah keluh kesah Surya Azwar, peternak budidaya ikan hias. Harapan beliau memang modal sih, dan harapan beliau juga pengen dari berternak di Depok, jual di Depok. Ya semoga orang-orang penting yang di Depok bisa memahami atau bisa membuat suatu peningkatan untuk budidaya ikan di Depok. Baik, terima kasih, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depok berkarya sejahtera.